Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yoga dari channel Bakul UMKM. Pada kesempatan kali ini saya mendatangi pelaku usaha UMKM kuliner, tepatnya usaha kuliner kue basah dan kue kering. Udah tanpa berlama-lama lagi, di sebelah saya sudah ada Ibu Devi yang pelaku usaha UMKM kue-kue kering dan basah. Ibu, silakan Bu, sama saya. Ya. Ibu boleh perkenalkan dirinya, Ibu namanya siapa, terus gimana? Ya. Nama saya panjang, cuma biasa dipanggil Devi. Oh, jadi terkenalnya Ibu Devi aja ya? Iya. Ya Ibu, saya mulai langsung aja Bu. Mulai awal berdirinya usaha ini bisa tolong diceritakan Bu ya, gimana? Itu sebelum saya sewa, saya masih keliling. Oh, keliling ya. Jualnya itu keliling saya. Dengan keliling itu akhirnya saya coba pada saat itu pas bulan puasa, saya kok lihat daerah ini kok lumayan, jadi saya coba tanya kepada yang punya. Itu kira-kira tahun berapa Bu mulai usahanya? Tahun di sini tuh tahun 2022 ya, pas puasa. Oh iya pas puasa ya. Ada nggak sih Bu usaha ini kesulitannya apa sih? Ya, kesulitannya ya membangun untuk menjaring konsumen. Kebetulan karena saya keliling, mereka ada yang kenal. Jadi saya sebelum saya pindah itu saya bilang kalau saya mau sewa di Jembatan 13 sebelum saya berhenti keliling ya. Itu terus saya pada hari saya berjualan di tempat ini. Tadinya saya di depan, bukan di kios ini ya, masih di depan di serambinya. Oh, di rumah. Di terasnya. Di teras kios. Nah, itu hari pertamanya saya berjualan, itu puasa pertama. Untuk yang ketiga nih Bu, modal awalnya boleh tahu ya Bu, apa modal sendiri atau dari pinjaman lembaga keuangan apa gimana? Saya waktu berjualan nggak pakai modal, jadi gitu. Kebetulan ya mereka yang nitip kue. Kalau saya yang buat ya pakai modal, tapi ya nggak banyak sih. Hanya waktu pada sewa tempat ini aja ya pakai modal. Pakai modal benar-benar Bu. Jadi Ibu ini istilahnya nggak bikin sendiri ya, menerima titipan? Sekarang terima titipan. Mungkin faktor tenaga juga Bu ya. Faktor tenaga, sudah usia juga. Aduh, terus kalau ini Bu, alasannya nih Bu milih tempat di sini nih apa nih, ada alasan khususnya nggak Bu? Alasannya karena dekat dari rumah, kedua secara pemikiran saya lihat, saya telaah gitu ya, kok kayaknya di sini lumayan karena perempatan ya. Jadi saya pikir ya udahlah, saya dekat dari rumah. Tadinya saya mau cari yang agak ramai di daerah ramai, tapi karena faktor dekat dari rumah, terus faktor usianya juga, saya pikir nanti kalau jauh, kalau musim hujan itu repot. Akhirnya saya cari yang dekat dan kebetulan dapat. Gitu ya. Nah sekarang boleh tahu nggak sih Bu strategi penjualannya itu kayak gimana? Strateginya sih sebenarnya ya simpel aja. Saya orangnya dari dulu memang kalau menyapa orang datang selamat pagi. Ada juga yang kadang ledek, bukan saya kan kadang menawarkan orang, dia mau apa lagi, ada yang bapak-bapak batuk
Ibu apa-apa apalagi ya. Namanya penjualan pasti marketingnya harus jalan jalan juga. Saya bilang gitu. Iya, kasih apalagi gitu ya. Ya kita perempuan kalau saya ada jadi ya dengan senyum kebanyakan dari mereka bilang bukan kita mengeluarkan karena oh ya terima kasih saya bilang gitu. Jadi mereka yang bilang gitu. Tadinya awal-awal saya kerja sendiri setelah setahun ya karena kadang-kadang kan kita maaf aja kadang harus pulang ke rumah ada keperluan kan jadi kadang tinggal pikiran kadang-kadang dia ngomong saya tahan tapi sekarang omsetnya ini kehidupan sehari-hari. kalau untuk kehidupan sehari-hari pas ya untuk sekarang ini pas ya memang harus sebenarnya kalau mau tambah ya dengan saya usaha untuk membuat sesuatu kadang saya ya Saya sering lihat nih tengah-tengah muda kita ini sebenarnya ada kemampuan buat membuat UMKM. Nah, ada nggak sih Bu yang buat motivasi anak-anak muda ini dari Ibu supaya mereka berani, mereka punya motivasi lah buat mendirikan usaha? Saya sih bilang anak-anak muda sekarang ini ya harus banyak kreatifnya juga, harus banyak apa namanya info ya harus memang dan harus ini berani juga ya melangkah tuh jangan takut untuk melangkah yang penting kita melakukannya dengan hal yang baik Yang penting tekun lah Bu ya. tekun sabar itu harus sabar saya buat anak-anak muda ini Ibu Devi ini mulai usahanya mulai keliling dengan naik sepeda hingga sekarang sampai punya tempat berjualan sendiri ini udah luar biasa juga Bu. ya karena karunia dari Iya betul. kita berusaha dan bekerja kan pasti Tuhan akan melihat oh ini ternyata anakku juga bisa. Nah iya saya perlu juga saya tanyain juga apa motivasi buat anak muda ini supaya berani gitu buat mendorong dia mendirikan UMKM. Soalnya kebanyakan yang saya temui itu mereka modal dari orang tuanya lebih enak, tinggal nerusin aja tapi masih banyak yang dibilang boleh males-malesan dengan nanggung datang apa-apa. Iya, ini sekarang yang mungkin ini terakhir lah Bu ya. Apa sih ada nggak sih Bu pesan khusus buat pemerintah kita nih soal UMKM? Apakah ada bantuan modal atau gimana? Ya, saya sih maunya ya pemerintah melihat kita yang menengah ke bawah ya UMKM lah secara khusus ya. Itu kita membutuhkan modal untuk saat-saat sekarang ini kondisi ekonomi kita kan sedang saya lihat menurun gitu ya. Daya beli masyarakat juga kurang akhirnya dan karena apa-apa segala sesuatunya mahal makanya ya saya berharap pemerintah bukan hanya melihat aja lah mendengar dan mengerjakan untuk bisa lebih
baik lagi. Oh, ada Untuk upaya yang lebih lah. Upayanya lebih untuk kita yang menengah ke bawah ini supaya bisa apa ya, kembali lebih baik lagi lah. Lebih baik lagi, betul. Bantuan itu diperlukan Bu ya, karena menurut saya UMKM itu sebenarnya penopang ekonomi negara itu, benar ya Wali? Iya, betul. Iya. Ya udah Bu, kalau gitu saya terima kasih nih udah dikasih kesempatan buat wawancara. Terima kasih banyak. Ya. Sukses selalu ya, Bu. supaya kita sama-sama sukses. Iya, itu dia yang kita harapkan. Oke Bu, makasih ya. Salaman Bu.